pemirsa ternyata banyak banget ya penyakit yang bisa terjadi disebabkan karena musim hujan. Dan kita juga turut prihatin ya atas musibah banjir yang terjadi di sebagian besar saudara-saudara kita. Dan semoga para korban bisa kembali bangkit dan hal ini tidak terulang lagi ya. Ya, amin. Dan ngomongin banjir di Intan, ini kan biasanya akses untuk mendapatkan air bersih susah nih. Kemudian makanan, minuman juga mungkin terkontaminasi. Iya. Nah, di samping kita sudah ada Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Siang dok, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Dok, ini kan musim banjir dok ya, dan biasanya nih kalau banjir ini kan kita mendapatkan air bersih agak susah, kan? Kemudian makanan, minuman juga mungkin kebersihannya tidak terjaga. Nah ini kadang-kadang muncul penyakit yang berkaitan dengan pencernaan atau mungkin dengan hal yang lain dok. Ini apa saja dok penyakit yang berkaitan dan mesti diwaspadai oleh masyarakat yang terkena banjir? Ya, kalau kita bagi kelompok besarnya penyakit, sekarang di mana-mana orang bahas penyakit pasca banjir. Saya melihat tuh ada 3 kelompok. Kelompok pertama penyakit yang karena paparan langsung dengan banjirnya. Misalnya tadi disebut leptospirosis. Karena dia jalan-jalan di banjir, kemudian ada bekas kotoran atau pipis tikus, kemudian masuk ke luka, sakitlah leptospirosis. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan higiene atau kebersihan. Ini tadi yang disebut oleh Dr. Haikal, yaitu misalnya muntaber, kemudian tipes, paratipes, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang dimakan dan di pencernaan. Yang ketiga sebetulnya yang harus diingat juga adalah penyakit yang berhubungan dengan binatang. Karena nanti setelah banjir ini akan banyak genangan-genangan, nyamuk akan makin banyak, setelah itu akan muncul demam berdarah. Wow, iya. Ya, jadi ada 3 kelompok penyakit. Tapi kalau berkaitan dengan pencernaan, yang sering adalah muntaber tadi, disentri, kolera, juga tipes. Oh, tipes juga ya, itu paling banyak ya. Betul, betul Nah, sekali. kita nih akan membicarakan tentang tipes dok atau demam tifoid ya. Dan memang ini penyakit yang memang bisanya nih muncul karena tadi dok, kontaminasi makanan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Dan biasanya penyebabnya apa dok? Yang bisa bikin demam tifoid ini? Ya, demam tifoid atau tipes ya masyarakat menyebutnya. Menurut saya penyakit yang sangat ngetop, sangat populer. Kayaknya hampir nggak ada orang Indonesia yang nggak pernah dengar tipes gitu. Begitu demam ke puskesmas, ke dokter, tipes nih gitu. Nah, apa penyebab tipes? Penyebab tipes itu kuman, namanya Salmonella. Salmonella itu ada macam-macam. Tapi kalau kita bicara tipes, disebut adalah Salmonella typhi. Karena ada lagi Salmonella paratyphi. Tapi yang umum, yang sering terjangkit ini adalah Salmonella typhi. Jadi yang terkena tipes ini adalah orang yang menelan kuman bakteri Salmonella typhi. Oh, itu dari makanan ya? Nah, jadi karena berkaitan dengan menelan, jadi dia nggak ada hubungannya sama nyamuk nih. Hubungannya sama makanan. Sesuatu yang ditelan tentunya makanan atau minuman, atau makanannya bersih, tangannya yang jorok. Nah, pas dia megang makanan atau menyuap makanan, bakterinya ikut masuk. Jadi kaitannya dengan makanan, bukan makanannya yang bikin sakit, tapi bakteri yang nempel di makanan itu yang bikin tipes. Nah terus kan ini biasanya kan kalau lagi ya masih banyak nih yang terkena dampak banjir nih, ada makanan-makanan di posko pengungsian contohnya, ini kan kita nggak bisa tahu ya dok ya ini sudah terkontaminasi atau belum. Tipsnya gimana nih dok untuk menghindari hal ini? Ya, memang kita nggak bisa tahu ini makanan ada kuman tipesnya atau tidak. Seringkali biasanya makanan yang sudah disimpan lama, ditaruh lama, tumbuh bakterinya, atau makanan yang tidak dicuci. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nomor 1 adalah cuci tangan. Paling mudah adalah cuci tangan. Jadi harus diingat, dipesankan pada siapapun, orang tua, anak, cuci tangan. Itu yang nomor 1 membantu. Nah, dari sisi makanan, harusnya makanan itu kalau dimasak, dia lebih aman. Cuma kalau dimasak lalu baru dimakan 3 hari lagi, ya kita nggak tahu nih. Terus kalau gejalanya nih dok, seperti apa sih gejala tipes itu? Ini yang repot. Seringkali di awal-awal gejalanya nggak spesifik. Maksud saya, ini nggak jelas ini tipes, apa demam berdarah, atau demam yang lain. Makanya seringkali dokter salah dibilang demam berdarah ternyata tipes. Dibilang tipes ternyata demam berdarah. Tapi yang khas tipes di awalnya adalah mulai demam. Yang khas tipes itu demam awalnya itu biasanya sore, malam hari,
terus pagi turun. Nanti 5 hari, 7 hari seperti itu. Minggu kedua dia demam terus, demam tinggi. Lebih panjang. Lebih panjang. Nah, daripada virus atau demam berdarah. Jadi cara membedakannya tipes dan demam berdarah adalah demam berdarah pagi ini dia panas terus tinggi. Nah, kalau tipes ini sedikit tambah naik. Sehingga kita bilangnya demam bertangga. Demam bertangga itu naiknya kayak tangga, naik sedikit-sedikit. Kemudian dok, gejala pencernaannya? Nah, gejala pencernaannya yang khas tipes itu adalah dia susah buang air besar. Sembelit? Sembelit malah. Jadi bukan mencret. Kadang-kadang di awal mencret, tapi yang sering adalah sembelit. Jadi satu gejala demam, plus yang lain-lainnya lah, sakit kepala, mual, dan sebagainya. Lalu gejala pencernaan. Gejala pencernaan yang bisa muncul biasanya adalah sembelit. Nah, pada kondisi yang lebih berat, komplikasi, berak darah. Jadi komplikasi yang ditakutkan dari tipes itu salah satunya adalah ususnya perforasi. Perforasi itu artinya ususnya pecah. Nah, itu yang berbahaya dari tipes. Ini kalau tidak mendapatkan pengobatan Kalau yang tepat, tidak dok, mendapat pengobatan. Dok, bagaimana dengan masyarakat tuh di posko pengungsian yang mungkin mengalami gejala tadi? Nah, apa yang harus dilakukan, dok? Nomor satu, waspada kalau ada demam. Karena kita nggak tahu demam ini karena apa. Demam 1 hari, silahkan minum obat penurun demam, dikompres misalnya. Tapi kalau demam itu berlanjut 2 hari, 3 hari, menurut saya harus datang ke sarana pengobatan. Harus ditentukan demam ini karena apa. Karena tipes ini membutuhkan pengobatan antibiotik. Beda dengan demam berdarah. Kalau virus, diliatin aja dia juga akan sembuh sendiri, daya tahan akan melawan. Tapi kalau tipes, butuh pemberian antibiotik. Kalau tidak diberikan, satu, bisa berak darah. Kedua, istilah kita bisa sepsis, kuman itu menyebar kemana-mana, sehingga kondisinya drop. Kemudian kesadarannya bisa turun. Orang tipes itu sebetulnya kalau dari bahasa, artinya berkabut. Jadi kesadarannya berkabut. Jadi kayak ngaco-ngaco. Jadi kalau ditanya dia bengong. Kalau demam berdarah enggak, dia tetap aja seger nih. Ditanya ngobrol. Jadi kesadarannya makin turun. Dok, ini kan misalnya demam, dok ya. Andai kata demam kan selain minum obat, apakah boleh dikompres? Nah, ini kompresnya kompres hangat atau kompres biasa, dok? Ini yang benar gimana sih, dok? Ini masih rancu juga nih di masyarakat. Ini memang hal yang selalu jadi perdebatan. Kompres itu dingin atau hangat. Rasanya dokter anak, karena yang sering dikompres ini kan anak nih. Ya, dokter anak sudah berulang kali menjelaskan. Kompres itu bukan dingin. Selama ini kita kompres dingin. Kompres itu adalah hangat. Apa bahayanya kompres dingin? Kompres dingin, orang demam sebetulnya adalah reaksi badan untuk menyesuaikan kondisi supaya sistem imun itu jalan. Kalau demam, sistem imun itu nyerang kemana-mana. Nah, begitu dikasih kompres dingin, tubuh merasa, loh kok dibikin dingin, ini kan harusnya demam. Malah tambah naik demamnya. Jadi jangan kompres dingin. Kompresnya adalah hangat. Tujuan kompres hangat itu untuk mendilatasi pembuluh darah, membuka pori-pori, supaya terjadi penguapan. Oleh karena itu, kompresnya hangat dan bukan di jidat. Karena ini bukan pembuluh darah, ini kan tengkorak di sini. Jadi kalau mau kompres hangat tuh di ketiak, dilipat paha, yang pembuluh darahnya besar-besar. Gitu. Dok, kalau sudah kena tipes, ini makanan gimana, dok? Apakah makanan lunak atau makanan biasa? Iya, ini banyak mitosnya juga nih. Ini nggak boleh, ini nggak boleh kalau tipes. Tipes itu kuman yang bersarang di usus halus. Yang ditakutkan tadi ususnya jebol, ususnya pecah. Sehingga ada anjuran untuk mengurangi serat. Sehingga biasanya pada tipes yang aktif, anjuran kita adalah mengurangi makanan-makanan berserat sehingga makannya bubur saring, bubur sumsum. Jadi anjurannya pada saat demam tinggi itu kasihnya bubur sumsum dulu deh. Jadi itu yang nomor satu. Nah, ada nggak larangan yang spesifik? Sebetulnya nggak ada, ini tidak boleh. Misalnya susu lah. Saya masih lihat banyak di internet, susu nggak boleh. Padahal sebetulnya yang dikhawatirkan, kalau minum susu, orang kan ada yang lactose intolerance tuh. Dia mencret kalau minum susu. Nah, kalau dia nggak begitu sih sebetulnya susu tidak apa-apa. Jadi yang anjurannya adalah kasih dulu bubur pada saat tipesnya aktif. Jadi memang kalau panas, kompres pakai air hangat. Dan itu bukan di tengkorak, tapi di pembuluh darah yang ketiak, besar. lipat paha. Ketiak. Terus kurangi makanan-makanan berserat, harus makan yang halus dulu ya, Yang dok, halus ya? dulu. Dan bed rest, jangan berkeliaran, dia harus tiduran.
bed rest, makanan, antibiotik. 3 itu yang penting untuk tipes. Dan paling penting lagi adalah mencuci tangan. Betul. Untuk mencegah ya. Betul sekali. Nah, makasih banyak dokter. Sama-sama. Ini sangat luar biasa sekali informasinya. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Kami pamit, Soto Hekal. Saya Intan Samadina. Indonesia, Ayo Hidup Sehat.